sini saya akan melanjutkan dari penjelasannya Mbak Ditaul. Nah, di sini ini berkontraksi dengan X, Z, dan Z yang membentuk segitiga XZ atau XZZ tak segaris. Jadi pengandaian P aksen tidak sama dengan P double aksen itu tidak benar. Oleh karena itu haruslah P aksen sama dengan P double aksen. Jadi SP sama dengan TP karena P diambil sebarang berarti berlaku untuk setiap P yang diambil, sehingga SP sama dengan TP. Setiap P titik di bidang, jadi haruslah T sama dengan S. Baik, kita akan masuk ke teorema 8.14. Nah, teorema ini menggunakan prinsip teorema dasar isometri, yaitu komposisi paling banyak 3 pencerminan yang dapat mewakili sebuah isometri. Akan tetapi pada teorema berikut, isometri itu dikomposisikan dengan dilatasi. Jadi kita akan mengkolaborasikan dengan dilatasi. Nah, teorema ini berbunyi setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan, atau kita sebut dengan isometri. Nah, buktinya adalah ada 3 titik yang tak segaris. Ada A, B, dan C. Misalkan T ini adalah kesebangunan dengan TA. Jadi T ini kesebangunan dengan TA sama dengan A double aksen. Ya. TB sama dengan B double aksen dan TC sama dengan C double aksen. Ketiga ini adalah kesebangunan. Ini berarti ada K lebih dari 0, sehingga A double aksen B double aksen itu sama dengan K AB, B aksen B double aksen C double aksen sama dengan K BC, dan A double aksen C double aksen itu sama dengan K C. Nah, buatlah dilatasi dengan titik pusat A dan faktor skala K, sehingga segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi dari segitiga ABC ini kita akan memetakannya menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau dilatasi A, K pada segitiga ABC itu sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, karena dari ini segitiga ABC ini kita dilatasi atau kita petakan ke titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, maka A aksen, B aksen itu sama dengan KAB, sama dengan A double aksen dan B double aksen. Untuk B aksen, B aksen itu sama dengan KBC, sama dengan B double aksen dan C double aksen. Dan A aksen, C aksen itu sama dengan KAC, sama dengan A double aksen dan C double aksen. Kita akan melihat lebih jelas melalui gambar berikut. Nah, ini gambarnya ada titik A, B, C. Kemudian ini untuk kesebangunannya ada A aksen, B aksen, dan juga maksud saya A double aksen, B double aksen, dan ada C double aksen. Dari 2 bangun ini kan kita bisa melihat kalau keduanya ini adalah kesebangunan. Nah, baik, untuk penjelasan tadi kita bisa melihat dari gambar yang ini. Jadi dari bangun ini dia kesebangunan dengan bangun yang ini. Nah, baik, kita akan masuk. Nah, ini penjelasannya menurut teorema kekongrenan sisi segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu kongruen dengan segitiga
A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Jadi sama saja dengan ini. Menurut teorema isometri, ada tepat satu isometri M yang memetakan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi M itu M segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan segitiga A aksen, A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Maka itu M dilatasi A, maka pada A itu sama dengan M A aksen sama dengan A double aksen. M dilatasi A, maka pada B itu sama dengan M B aksen sama dengan B aksen. Dilatasi M dilatasi A, maka pada C dia sama M C aksen sama dengan C double aksen. Nah, jadi M segitiga A B aksen C aksen itu sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi M dilatasi A, maka adalah kesebangunan yang diminta. Menurut teorema dasar isometri, M dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan. Jadi kesebangunan M di A, maka ini merupakan komposisi dilatasi dengan paling banyak 3 pencerminan. Nah, suatu kesebangunan dapat digunakan untuk menentukan sebangun tidaknya dua himpunan yang diketahui. Seperti halnya pada isometri, dua himpunan disebut kongruen bila ada isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lain. Berikut adalah definisi himpunan sebangun. Nah, kita masuk ke definisi 8.3. Dua himpunan A dan B disebut sebangun. Dinotasikan A mendekati B jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, intinya itu dari dua himpunan ini itu dikatakan sebangun. Dinotasikan dengan A mendekati B jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A dan himpunan B. Seperti itu. Untuk contohnya, kita masuk ke contoh 8.4. Jika T kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga DEF, seperti pada gambar 8.23, pada P 2,-2, tentukan koordinat P. Nah, kita akan melihat ke gambarnya. Nah, seperti ini. Untuk gambarnya, ini adalah gambar 8.23. Di sini soalnya itu tertera jika T kesebangunan yang memetakan. Kita bisa melihat T ini kesebangunan yang memetakan segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini segitiga ABC ke segitiga DEF. Jadi ini dari ABC ke DEF. Kemudian seperti pada gambar ini, dari P 2,2 tentukan koordinat TP. Baik, penyelesaiannya kita mengetahui TA segitiga ABC, intinya ini sebagai nanti kesebangunannya. Kemudian untuk segitiga DEF, seperti pada gambar 8.23, artinya TA sama dengan D, TB sama dengan E, dan TC sama dengan F. T ini adalah kesebangunan, jadi kesebangunan A ini dia sama dengan D. Kalau yang TB, kesebangunan ini sama dengan E. Kalau yang TC, kesebangunan C ini sama dengan F. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sania Tunafisa. Terima kasih.